Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali Litsus sebagai alat screening yang dioperasionalkan oleh Badan Intelijen Negara, BAIS, dan intelijen daerah agar bisa melakukan keseimbangan dalam screening, dalam menentukan arah kebijakan untuk mendapatkan seorang pemimpin yang memiliki kapasitas, kemampuan, dan juga rasa jiwa nasionalis kebangsaannya, sehingga tidak ada keraguan sama sekali kita ke depan kepada para calon pejabat pemimpin negara yang lolos daripada screening daripada Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, dan juga Badan Intelijen Daerah. Sehingga kita benar-benar mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar memiliki kemampuan kapasitas untuk mengelola bangsa ini lebih baik ke depan. Yang semata-mata seorang pemimpin yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Selamat pagi. Salam Gadapaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam sejahtera, salam Gadapaksi, salam Nusantara untuk kita semua warga negara Indonesia, serta terkhusus buat keluarga besar Gadapaksi Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Sony Sumarsono, Ketua Umum Gadapaksi Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya mohon izin untuk mengudara kembali setelah 1 minggu ya Mbak ya. 1 minggu kita free karena situasi kan kondisi nggak bisa saya sebutkan. Intinya pada hari ini kita sehat, sejahtera, makmur, yang berkeadilan. Itu harapan kita semua. Makmur, sejahtera, yang berkeadilan dan bermartabat itu datang bukan dari orang lain, tapi dalam diri kita masing-masing, seluruh warga negara Indonesia. Bagaimana kita berani menyuarakan, berani untuk bersikap, menyampaikan pandangan kita, sikap kita terhadap seluruh kebijakan negara, pemimpin negara, yang mana kita berharap semuanya bahwa pemimpin negara Republik Indonesia berpihak kepada kita, rakyat Indonesia, dan berpihak kepada negara kita, bangsa Indonesia. Semua itu akan menjadi baik dan benar-benar menyentuh pada pokok persoalan kebutuhan kita sebagai rakyat Indonesia. Sehingga kita berharap pemimpin kita benar-benar pilihan rakyat yang memiliki kapasitas, kemampuan, kapabilitas intelektual yang cukup, dasar nasionalis kebangsaan, bela negara, wawasan Nusantara yang cukup baik, sehingga bangsa ini memiliki pemimpin yang mampu untuk menyelaraskan hati, pikiran, dan ucapannya dalam setiap
tindak lampah laku atau setiap perbuatan kesehariannya, sehingga rakyat ini tidak merasa terabaikan hak-haknya. Itu yang terpenting. Tolak ukur daripada keberhasilan seorang pemimpin bukan diukur dari panjang tolnya, besar bandaranya, banyaknya pelabuhan laut, tingginya gedung-gedung. Tetapi kalau semua itu hanya kamuflase dari sebuah hal yang justru mengabaikan hak-hak daripada masyarakat, rakyat Indonesia, serta bangsa, serta negara kita Indonesia. Caranya bagaimana supaya ini kita dapat mampu untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan harapan daripada rakyat, bangsa, dan negara itu. Tentunya pagi ini saya akan membahas tentang dua hal. Litsus, ini saya tulis Litsus dan SKCK. Apa Litsus dan apa SKCK? Dua hal yang seharusnya menjadi bagian utama dalam sebuah syarat mutlak agar kita mendapatkan seorang pimpinan negara yang kredibel, yang memenuhi syarat utama, baik syarat administrasi legal formalnya dan juga syarat intelektual kapasitas kemampuan, yang mana semua itu akan bermanfaat bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Nah, kita bahas dulu tentang Litsus. Ini agak sensitif, makanya saya harus menulis. Hati-hati. Jadi sebelumnya saya bahas tentang Litsus dan SKCK, kami Lembaga Gada Paksi Indonesia, independen dan profesional, dan saya Sony Sumarsono sebagai Ketua Umum Gada Paksi Indonesia, memohon maaf kepada para pihak apabila terusik dan tanpa kita sengaja kita mengusik kenyamanan panjenengan semua, kenyamanan Anda semua sebagai pejabat-pejabat negara. Namun demikian, kami secara pribadi dan saya sebagai Ketua Umum Gada Paksi Indonesia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua ini adalah demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Jadi saya akan ulas dan saya akan memberikan sebuah solusi yang terkait yang namanya Litsus. Litsus atau penelitian khusus terhadap calon pejabat negara dan calon-calon pemimpin negara, baik pusat maupun daerah. Apa yang dimaksud Litsus? Litsus saat Orde Baru itu sangat dominan dan sangat diperhatikan serta sangat diutamakan selain SKCK. Litsus dicabut pada saat pemerintahan Gus Dur, sehingga pasca reformasi Litsus tidak ada, sehingga kita dapati, kita lihat bagaimana kita dengan biaya yang sangat tinggi kita memilih pemimpin, kita memilih calon-calon pemimpin yang
kurang memberikan efek manfaat bagi rakyat bangsa dan negara Indonesia. Karena kepekaan, kapasitas nasionalis kebangsaannya dipertanyakan. AB terhadap tugas amanahnya, AB terhadap kepentingan keberpihakan kita kepada rakyat, bangsa dan negara. Sehingga Lembaga Garda Paksi Indonesia memandang perlu menyampaikan ini kepada para pihak pengambil kebijakan, bahwa Litsus mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, Litsus harus dihidupkan kembali agar kita mendapatkan seorang pemimpin yang layak, yang kredibel, yang memiliki kapasitas, kemampuan, intelektualitas yang baik, serta memiliki standar administrasi terkait ijazah, identitas diri, clear and clean, sehingga tidak ada lagi sebuah kegaduhan-kegaduhan yang justru kita ciptakan sendiri karena ketidakpahaman kita, karena pemaksaan diri kita mengangkat seseorang pemimpin yang tidak memiliki kapasitas, kemampuan, dan juga identitas yang benar. Beberapa tahun terakhir ini kita melihat bagaimana kegaduhan-kegaduhan yang seharusnya tidak perlu namun terjadi. Ini akibat dari dihapusnya atau dicabutnya Litsus, penelitian khusus, yang mana Litsus ini harus dioperasionalkan oleh intelijen, baik Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, dan juga intelijen daerah, baik Inteldam, Inteldim, dan juga yang memiliki tanggung jawab untuk screening terhadap calon-calon pemimpin tersebut. Jadi rekomendasi daripada kita, Garda Paksi Indonesia, kita berharap Litsus dapat dihidupkan kembali dan diserahkan tupoksi itu kepada intelijen negara agar benar-benar kita mendapatkan satu pemimpin yang layak, pemimpin yang profesional, pemimpin yang memiliki kapasitas dan identitas yang jelas, dan terhindar dari paham-paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Clear bahwa kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya dan memang seharusnya terkait ideologi negara harus bersepakat sesuai konstitusi negara bahwa ideologi negara Pancasila itu final mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Saya ingatkan, ideologi Pancasila adalah final mengikat bagi seluruh warga negara Republik Indonesia tanpa kecuali. Kenapa tanpa kecuali? Ya, kalau Anda semua warga negara Indonesia yang mau hidup di negeri ini, di NKRI ini, harus bersepakat bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi negara, wawasan pandangan hidup, pandangan berpikir bagi
seluruh warga negara Indonesia. Ini harus dikelirkan dulu. Dari itu, Litsus dapat meminimalkan screening atas semua persoalan yang selama ini beradu di dalam sebuah kepentingan besar, yang mana itu semua akan merugikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Ini yang perlu dipahami oleh para pemimpin-pemimpin kita yang di atas, para pemangku Nusantara, para pengambil kebijakan yang ada di Jakarta, bahwa clearkan dulu ideologi negara ini sebagai satu-satunya ideologi bagi bangsa Indonesia dan harus dijalankan oleh seluruh warga negara Indonesia, dipahami, dimengerti, dijalankan, bukan sebagai retorika selebrasi setiap 5 tahun sekali bahwa aku Pancasila, aku Indonesia, tapi jiwa, watak, karakternya tidak mencerminkan seorang Pancasilais sejati, seorang yang memahami tentang ideologi Pancasila. Ini yang terpenting bagi bangsa Indonesia, agar kita tidak lelah, agar kita tidak capek beradu terus, saling unggul, saling benar, menyatakan benar tentang sebuah ideologi, pemahaman baru atau pemahaman lama yang berbenturan dengan ideologi negara Pancasila. Kalau tidak mau, tidak sepakat, keluar dari NKRI. Harus jelas. Nah, makanya Lembaga Gada Paksi Indonesia mengusulkan dan meminta kepada para pengambil kebijakan untuk menghidupkan kembali Litsus sebagai screening bagi para calon-calon pemimpin negara, pejabat negara Republik Indonesia. Lah, di sini kan ada SKCK. Berbeda. SKCK dioperatori oleh APH, aparat penegak hukum, namanya SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Harusnya SKCH, surat keterangan catatan hukum, bagi seseorang calon pemimpin, calon pejabat negara untuk memiliki ini. Ini berbeda dengan Litsus. Litsus dikelola oleh Badan Intelijen Negara. SKCK dikelola oleh APH. Tidak cuman Polri, tetapi di situ ada Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. 3 unsur penegakan hukum ini harus dilibatkan dalam hal mengeluarkan SKCK bagi siapapun yang mau mengikuti kontestasi pilkada, pilgub, pileg maupun pilpres. SKCK fungsinya adalah melihat, memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan calon itu terbebas dari pidana atau tidak sedang dalam masa pemidanaan atau menjalani masa pemidanaan, sehingga clear dan tidak boleh dikeluarkan hanya di institusi Polri. Ini yang tolong dicatat benar. SKCK walaupun keterangannya surat keterangan catatan kepolisian, di situ harusnya 3 lembaga ini harus memberikan rekomendasi masing-masing, stempel rekomendasi dari kepolisian, dari kejaksaan, mengetahui, dan pengadilan memutuskan bahwa benar-benar yang bersangkutan terbebas dari koruptor, terbebas dari catatan kriminalitas, terbebas dari sangkutan dakwaan hukum atau sedang menjalani pidana.
Nah, jadi jelas SKCK fungsinya adalah untuk memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan tidak terikat pidana pada saat dan akan menjalani pemilihan pileg, pilgub, pilwali, pilgub ataupun caleg, pileg maupun pilpres. Di sini harus clear sehingga dijelaskan kembali kalau seseorang telah melakukan tindakan sebagai musuh negara, satu, makar, kedua, koruptor, ketiga, sebagai pengedar narkoba. Itu adalah musuh negara, musuh bersama, musuh terberat bangsa ini. Jangan pernah diberikan yang namanya rekomendasi untuk menjadi pejabat negara, pemimpin negara. Ini fatal. Itu harus clear. Undang-undang itu adalah melindungi segenap seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia harus dilindungi oleh undang-undang yang tidak ingin atau tidak boleh negara ini dipimpin oleh mafia, dipimpin oleh bangsa lain, dipimpin oleh orang-orang yang bermasalah terhadap hukum dan juga bermasalah terhadap keuangan negara, bermasalah terhadap narkoba dan sebagainya. Harus bersih diri. Makanya SKCK itu tidak boleh diberikan atau dikeluarkan hanya satu institusi, supaya benar-benar kita mendapatkan seorang pemimpin clear and clean dalam catatan kriminalnya, apakah ada ataukah sedang menjalani ataukah mantan yang tiga hal tadi yang tidak boleh menjadi pemimpin negara atau pejabat negara. Satu, mantan koruptor, kedua, mantan pecandu atau pengedar narkoba, yang terakhir yang tidak boleh adalah calon pemimpin yang tidak memiliki identitas, legalitas, status tentang prasyarat utama untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu dokumen ijazah yang dikeluarkan oleh negara. Itu pengalaman-pengalaman masa lalu yang hingga saat ini masih carut-marut, kegaduhan-kegaduhan yang terjadi karena kita lengah, kita abai mengorbitkan seorang pemimpin yang tidak kredibel, yang diragukan tentang ijazahnya, dokumen negaranya. Untuk itu kami, Lembaga Gada Paksi Indonesia, meminta dan untuk dipertimbangkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali Litsus sebagai alat screening yang dioperasionalkan oleh Badan Intelijen Negara, BAIS, dan intelijen daerah agar bisa melakukan keseimbangan dalam screening, dalam menentukan arah kebijakan untuk mendapatkan seorang pemimpin yang memiliki kapasitas, kemampuan, dan juga rasa jiwa nasionalis kebangsaannya, sehingga tidak ada keraguan sama sekali kita ke depan kepada para calon pejabat pemimpin negara yang lolos daripada screening daripada Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, dan juga Badan Intelijen Daerah, sehingga kita benar-benar mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar memiliki kemampuan, kapasitas untuk mengelola bangsa ini lebih baik ke depan, yang semata-mata
seorang pemimpin yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Yang kedua, SKCK tidak hanya dikeluarkan dan direkomendasikan hanya kepada dari kepolisian atau Polri, tetapi SKCK harus diketahui oleh kejaksaan dan disahkan lewat pengadilan. 3 unsur aparat penegak hukum ini harus dilibatkan dalam mengeluarkan SKCK yang khusus terkait Pilwali, Pilkada, Pilgub, Pileg, dan juga Pilpres. Dan lebih terpenting adalah KPU sebagai screening akhir dari sebuah hal yang harus benar-benar memiliki jiwa nasionalis kebangsaan, tanggung jawab yang berat untuk dan tidaknya meloloskan seorang pemimpin bangsa, pemimpin negara, pejabat negara yang lain. Sehingga lolosnya screening KPU mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin tersebut layak, bukan tercela, tapi layak untuk memimpin bangsa ini, layak untuk memimpin daerah kita, layak menjadi gubernur, bupati, wali kota, dan legislatif. Sehingga peran KPU kita harapkan benar-benar menjadi benteng terakhir dari sebuah sistem screening, verifikasi atas calon-calon pejabat pemimpin negara kita. Sehingga tidak ada lagi pemimpin yang diragukan identitasnya, diragukan dokumennya terkait ijazah dan yang lain-lain, tetapi lolos KPU berarti KPU memiliki tanggung jawab yang sangat besar bahwa lolosnya KPU tapi ada persoalan-persoalan di lapangan, berarti pihak KPU harus mempertanggungjawabkan sepenuhnya secara hukum atas verifikasi screening apapun, sehingga seorang yang tidak lolos karena tidak memiliki dokumen yang sah, tidak sepakat dengan ideologi negara, KPU harus bertanggung jawab beserta operator Litsus dan juga operator SKCK di 3 instansi, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta operator Litsus dari mulai Inteldim, Inteldam, Badan Intelijen Daerah, BINDA, Badan Intelijen Negara. Itu clear. Sehingga ke depan kita berharap dari Lembaga Gada Paksi Indonesia tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan yang bahasanya kegaduhan CPT yang terjadi saat ini, yang sangat memuakkan, menjijikkan, dan memalukan atas kepentingan bangsa dan kepentingan negara ke depan. Memalukan dan harus dikelirkan. Jangan dijadikan PR, jangan dijadikan itu sebuah hal yang menjijikkan sebagai tontonan yang tidak patut, tidak pantas terus dipelihara. Dan harus ada keputusan pengadilan bahwa kepastian hukum, rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat harus diutamakan, harus dibuktikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hukum, dan hukum harus sebagai panglima, yang mana pengadilan sebagai final daripada hukum itu sendiri. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, sehingga ini menjadi tambahan pengetahuan, wawasan, dan juga edukasi, dan juga kita untuk berpikir bersama, belajar bersama, sehingga ke depan bangsa ini
akan lebih baik, akan lebih adil, akan lebih bijaksana, sejahtera, makmur, yang berkeadilan dan bermartabat. Itu harapan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Mohon maaf bila ada kata yang salah, menyinggung perasaan siapapun. Itu bukan tujuan kami. Tujuan kami adalah bagaimana kita belajar bersama, edukasi bersama, memahami bersama terkait kepentingan bangsa dan negara dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Saya akhiri. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Salam Sejahtera, Salam Gada Paksi, Salam Nusantara, Merdeka, 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 selamanya, selamanya, jaya, jaya selalu Indonesia. Terima kasih, selamat pagi.